Di sini sudah disediakan total 15 soal tes kemampuan dasar literasi. Seperti yang teman-teman bisa lihat di layar, di sini sudah disediakan narasi untuk menjawab soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 5. Karena soalnya cukup panjang, jadi teman-teman bisa pause dulu, baru nanti dijawab soal tes dasar kemampuan literasinya. Narasi ini terdiri dari 2 paragraf. Paragraf pertama menceritakan tentang seleksi masuk perguruan tinggi untuk mahasiswa baru. Ini untuk paragraf kedua. Di paragraf kedua ini menceritakan hal-hal apa saja yang harus dipertimbangkan dalam seleksi mahasiswa baru gitu. Di sini juga ada poin-poinnya. Poin-poinnya ada dari A sampai D. Nah, untuk pertanyaan nomor 1, di sini yang ditanyakan adalah topik apa yang dibahas dalam narasi di atas. Jadi sudah jelas dari paragraf pertama dan juga paragraf kedua itu membahas tentang seleksi calon mahasiswa baru. Maka jawaban untuk pertanyaan nomor 1 adalah yang D, yaitu seleksi calon mahasiswa baru. Nah, untuk pertanyaan nomor 2, karena yang ditanyakan itu adalah hal yang langsung berkaitan dengan kecermatan prediksi, maka kita harus mencari kata-kata kecermatan prediksi dalam teks di atas. Nah, kata-kata kecermatan prediksi ini ada di paragraf kedua pada poin A. Nah, di sini dijelaskan bahwa kecermatan prediksi itu menunjukkan kepada seberapa akurat sistem seleksi itu dapat membeda-bedakan calon-calon yang probabilitasnya berhasil besar. Berhasil di sini maksudnya adalah dia lolos dalam seleksi mahasiswa baru. Dan juga mereka yang probabilitasnya berhasil kecil, artinya kemungkinan besar mereka ditolak menjadi mahasiswa baru begitu. Maka jawaban yang paling benar untuk pertanyaan nomor 2 adalah yang A, yaitu salah pilih atau salah tolak calon mahasiswa. Nah, untuk pertanyaan nomor 3, di soal nomor 3 itu ditanyakan dokumen-dokumen apa saja yang diperlukan oleh calon mahasiswa. Jadi dokumen yang diperlukan oleh calon mahasiswa yaitu adalah dokumen-dokumen yang dapat memberikan informasi terkait dengan perguruan tinggi yang akan mereka daftar. Nah, apa saja informasinya? Informasinya itu mencakup kurikulum, informasi lokasi, beasiswa, biaya pendidikan, dan juga lain sebagainya. Nah, di sini untuk pilihan yang paling benar itu adalah katalog perguruan tinggi. Jadi informasi-informasi tersebut sudah dirangkum dalam katalog perguruan tinggi. Yang jawaban A, B, D, dan E itu juga merupakan dokumen yang perlu dipersiapkan oleh mahasiswa. Namun dokumen-dokumen tersebut sudah dirangkum dalam katalog. Karena katalog itu adalah daftar yang terorganisir dari suatu barang, jasa, atau tempat gitu. Nah, fungsinya untuk apa si katalog ini? Fungsinya yaitu sebagai media untuk memberikan informasi detail terkait dengan produk, suatu barang atau jasa. Nah, kalau di sini itu merupakan tempat universitas. Jadi, semua informasinya sudah dirangkum dalam katalog perguruan tinggi. Maka jawaban yang paling benar adalah yang C. Nah, untuk soal nomor 4, di sini ditanyakan angka partisipasi perguruan tinggi menunjuk kepada. Nah, kita lihat di teks tersebut, karena teks tersebut membahas tentang seleksi mahasiswa baru, maka yang menjadi partisipasi di sini adalah mahasiswa, yaitu berapa banyak mahasiswa dan mahasiswa apa saja, maksudnya penduduk apa saja yang bisa mengikuti calon mahasiswa baru. Maka jawaban yang paling benar adalah yang B, yaitu proporsi mahasiswa dan penduduk usia mahasiswa. Yaitu yang dimaksud penduduk pada usia mahasiswa di sini adalah orang-orang yang sudah cukup umur untuk mendaftar seleksi mahasiswa baru. Untuk pertanyaan nomor 5, di sini ditanyakan adalah dalam sistem seleksi, muatan politik terbesar terdapat dalam apa? Nah, kita harus tahu dulu muatan politik itu pengertiannya apa.
Jadi muatan politik itu adalah segala yang berkaitan dengan pengaturan penguasaan, pembuatan kebijakan, pengambilan keputusan, baik dalam suatu negara atau organisasi untuk mencapai kepentingan bersama. Nah, kepentingan bersama di sini artinya adalah untuk mencapai keadilan bersama. Maka muatan politik terbesar di sini yang paling betul jawabannya yang E, yaitu keadilan. Nah, teks berikutnya yang ini, narasi yang ini diperuntukkan untuk menjawab soal nomor 6 sampai dengan soal nomor 8. Nah, narasi ini sendiri menceritakan tentang pendidikan, ya. Yang di paragraf pertama itu menceritakan pendidikan secara umum. Kemudian, yang paragraf kedua menceritakan tentang pendidikan karakter secara khusus. Nah, pertanyaan nomor 6 itu ditanyakan manakah pertanyaan yang jawabannya terdapat dalam paragraf kedua. Di sini untuk nomor 6 kita harus membaca semua narasi tersebut untuk mengetahui pertanyaan apa saja yang jawabannya terdapat dalam paragraf kedua. Nah, yang paling betul di sini jawabannya yang D. Bagaimana pendapat Likona tentang aspek pendidikan karakter? Nah, pertanyaan ini itu bisa dijawab dalam paragraf kedua pada kalimat nomor 7 ya, yang ini. Itu maka jawaban yang paling tepat adalah yang D. Untuk soal berikutnya, untuk soal nomor 7, apa yang menjadi pertanyaannya yaitu apa perbedaan gagasan antara paragraf dalam teks tersebut. Nah, seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa teks pertama itu menjelaskan tentang pendidikan ya secara umum. Nah, teks kedua itu menjelaskan tentang pendidikan karakter saja. Maka jawaban yang paling betul untuk nomor 7 yaitu pilihan yang D. Nah, untuk soal nomor 8 yang ditanyakan adalah apa kelemahan isi paragraf kedua. Nah, kita bisa lihat di paragraf kedua, jawabannya untuk nomor 8 adalah yang A, yaitu tidak ada hubungan antara penjelasan kecerdasan emosi pada kalimat 9 dengan 9 pilar karakter pada kalimat 10. Nah, kita bisa balik ke paragraf kedua. Nah, di sini ada di kalimat nomor 9 itu menjelaskan tentang kecerdasan emosi. Kemudian di kalimat nomor 10 langsung menjelaskan tentang 9 pilar karakter. Gitu. Seharusnya untuk mencapai kalimat yang lebih sempurna, seharusnya dijelaskan dulu kecerdasan emosi itu fungsinya untuk apa, begitu. Jangan langsung masuk kepada 9 pilar karakter. Jadi itu kekurangan pada paragraf kedua. Nah, untuk nomor 9 di sini juga disediakan teks dan pertanyaannya yang ditanya adalah gagasan pokok pada paragraf tersebut. Nah, di sini menjelaskan tentang gangguan kesulitan belajar, maka yang paling betul adalah jawaban yang D. Nah, untuk nomor 10 juga sama, ada disediakan narasi dan yang menjadi pertanyaan adalah kita diminta untuk memperbaiki kalimat tidak efektif pada kalimat nomor 5. Nah, di sini di kalimat nomor 5 kalimatnya itu banyak karya-karya yang menjadi favorit dalam lomba ini. Nah, di sini ada pemborosan kata-kata. Pertama, dia sudah menuliskan banyak, kemudian menuliskan lagi karya-karya yang artinya juga sama, yaitu kalau katanya diulang gitu sebanyak 2 kali, dia juga menyatakan banyak begitu ya. Jadi seharusnya banyak karya saja, bukan banyak karya-karya. Nah, jadi di sini yang paling betul untuk jawaban nomor 10 adalah yang D gitu. Jadi karyanya cukup sekali saja karena di depannya sudah ada kata banyak.
Nah, untuk soal nomor 11, di sini ditanyakan adalah makna kata survei. Nah, kata survei dalam paragraf di atas itu merupakan jejak pendapat dari masyarakat, gitu ya. Jadi maka yang paling betul adalah pilihan yang A. Kita lanjut ke soal nomor 12. Soal nomor 12 ini yang ditanyakan adalah kata berimbuhan yang tepat untuk mengisi kekosongan pada kalimat tersebut. Nah, di sini kosong. Kita diminta untuk mencari kata imbuhan yang paling tepat untuk mengisinya. Kata imbuhan itu adalah kata dasar yang sudah ditambahkan. Ya, ditambahkan imbuhan, baik imbuhannya itu berupa awalan, akhiran, atau juga sisipan, atau juga gabungan gitu. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa kata imbuhan yang tepat itu juga harus mengikuti kata yang di depan dan kata di belakangnya, kata berimbuhan yang ada di depan dan juga di belakang. Di sini kan kata berimbuhan yang di depan itu melancarkan peredaran darah. Di depannya itu ada kata me, kemudian ada kan. Nah, yang ini juga di depannya ada me, kemudian di belakangnya juga ada kan. Maka yang paling betul itu supaya dia itu kalimatnya bagus, maka yang paling betul adalah yang A, menambahkan gitu. Sebenarnya yang C juga masuk ke dalam kalimat ini, tapi kita melihat juga kalimat di belakang dan di depannya gitu, imbuhan apa yang dipakai. Maka untuk mencocokkan, yang paling benar adalah yang A. Untuk soal nomor 3, ini juga sama. Untuk soal nomor 13, ini diminta untuk melengkapi paragraf di atas. Nah, paragraf ini menceritakan tentang pemandangan langit gitu ya. Ada bintang-bintang di langit bertaburan gitu. Maka yang kalimat yang paling tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah yang D. Kenapa? Karena di sini dijelaskan pemandangan langit itu malam ini indah dan udaranya cerah sekali sehingga kita bisa melihat bintang-bintang, dan ini cocok dengan paragraf di atas. Maka jawabannya adalah yang D. Nah, ini berikutnya adalah narasi untuk menjawab soal nomor 14 dan 15. Narasinya juga ada 2 paragraf. Ini paragraf pertama menceritakan tentang sejarah Kebun Raya Bogor. Kemudian ini paragraf kedua juga masih sama, masih tentang sejarah perkembangan Kebun Raya Bogor. Nah, di sini untuk soal nomor 14 itu diminta untuk memberikan tanda centang pada kolom benar atau salah dari setiap pertanyaan, dari setiap pernyataan berikut gitu. Nah, pernyataannya ada 5 di sini. Kita lihat dia benar atau salah berdasarkan narasi di atas. Nah, untuk pernyataan pertama ya, itu sejarah Kebun Raya Bogor menunjukkan kebun botani ini mewarisi nilai-nilai universal yang luar biasa. Nah, ini benar ya, maka kita conteng di kolom yang benar. Kenapa benar? Karena pernyataan tersebut ada di dalam paragraf pertama ya, untuk kalimat nomor 1. Nah, yang di sini. Ini adalah kalimat yang merujuk kepada pernyataan nomor 1. Maka pernyataan nomor 1 benar karena ada di dalam teks. Nah, untuk yang B, Kebun Raya Bogor memiliki luas mencapai 87 hektar. Nah, ini juga benar ya. Dia bisa kita lihat di dalam teks nomor 3. Nanti teman-teman bisa dicek sendiri. Untuk yang C, ini tidak ada di dalam narasi. Gitu. Maka kita centang di dalam kolom salah. Untuk yang D, ini juga sama, tidak ada di dalam narasi. Nah, yang E, ini baru ada. Ini ada di dalam narasi pada teks atau pada kalimat nomor 9.
Untuk soal terakhir, itu ditanyakan ringkasan yang terdapat pada teks di atas. Nah, teks di atas itu menceritakan tentang sejarah Kebun Raya Bogor yang mewarisi kekayaan dan melahirkan lembaga penelitian. Jadi yang di atas itu untuk paragraf pertama dia menceritakan sejarah Kebun Raya Bogor.